warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Perkenalkan, nama saya Herlina Nono. Saya berasal dari Stikes Wirautsada Yogyakarta. Pada sore hari ini, saya ingin menyampaikan pendidikan kesehatan terkait pencegahan pengendalian infeksi atau PPI. Rumah sakit sebagai institusi pelayanan kesehatan berupaya untuk mencegah risiko terjadinya infeksi. Tujuan Penkes ini adalah untuk membantu kualitas mutu pelayanan kesehatan terhadap pasien, keluarga, petugas kesehatan, sehingga setiap individu merasa nyaman dan aman dirawat di rumah sakit maupun bekerja di ruang lingkup rumah sakit. Ya, sekarang kita akan membahas rantai penularan infeksi. Yang pertama ada agen infeksi, yaitu ada bakteri, virus, jamur, dan parasit. Yang kedua, ada reservoir atau tempat berkembangnya infeksi. Yang ketiga, pintu keluar, yaitu saluran pernafasan, saluran cerna, darah, serta cairan tubuh. Yang keempat, cara penularan, yaitu dengan cara kontak langsung maupun tidak langsung. Penularan awalnya berasal dari pasien, tenaga kesehatan, pengunjung, dan sumber lain, dan petugas kesehatan. Cara pencegahannya yaitu dengan selalu melakukan kebersihan tangan. Tangan merupakan media yang paling sering menularkan kuman di rumah sakit. Setiap orang di rumah sakit wajib melakukan kebersihan tangan dengan benar sesuai rekomendasi WHO, yaitu dengan 6 langkah kebersihan tangan. Kebersihan tangan itu ada 2, yaitu hand wash dan hand rub. Kalau hand wash, kita membersihkan tangan dengan menggunakan sabun pada air mengalir, dilakukan selama 40-60 detik. Kalau hand rub, yaitu membersihkan tangan dengan cairan antiseptik berbasis alkohol yang dilakukan selama 20-30 detik. Jika tangan tidak nampak kotor, cara mencuci tangan yang baik dan benar saya akan peragakan. Yang pertama, ambil sabun, ratakan sabun di atas tangan, lalu kedua telapak tangan saling menggosok seperti ini. Yang kedua, gosok punggung tangan dan sela-sela jari tangan kanan dan kiri, lakukan sebaliknya. Yang ketiga, gosok kedua telapak tangan dan sela jari seperti ini. Yang keempat, gosok punggung jari dengan tangan kanan dan tangan kiri seperti ini, dan jari terkunci. Yang kelima, gosok ibu jari berputar seperti ini dan sebaliknya. Yang keenam, gosok ujung-ujung jari kanan, tangan kanan di telapak tangan kiri, dan juga begitu sebaliknya. Itu adalah 6 langkah cuci tangan. Yang kedua, cara menghindari infeksi PPI di rumah sakit, yaitu etika batuk dan bersin. Batuk dan bersin yang tidak benar akan menularkan kuman kepada orang lain. Maka dari itu ada tata cara yang harus dijalankan tiap orang jika batuk dan bersin. Contohnya yang pertama, jika kita batuk, kita harus memiringkan sikut seperti ini. Yang kedua, kita menggunakan tisu, lalu tisu dibuang ke sampah infeksius. Yang ketiga, setelah batuk, lakukan kebersihan tangan menggunakan cairan atau tata cara yang telah direkomendasikan. Yang ketiga, cara mengendalikan infeksi, yaitu menggunakan APD atau masker. Untuk petugas dan pengunjung di ruang khusus, ruang isolasi yang mempunyai penyakit penularan lewat udara, wajib menggunakan masker. Penunggu atau pengunjung yang terkena flu wajib menggunakan masker. Penunggu yang memiliki luka di tangan tidak diperbolehkan merawat pasien dengan transmisi kontak, contohnya hepatitis dan HIV, kecuali menggunakan alat pelindung diri, yaitu sarung tangan. Yang keempat adalah manajemen lingkungan. Setiap orang wajib melakukan manajemen lingkungan, bukan hanya petugas kesehatan.
Jadi, apa saja manajemen lingkungan? Yang pertama, tidak boleh menggelar tikar di rumah sakit. Yang kedua, tidak boleh membawa barang bawaan yang banyak dari rumah. Yang ketiga, baju kotor dicuci di rumah. Sekarang kita akan membahas jenis sampah. Sampah yang ada di rumah sakit yaitu ada sampah infeksius, yaitu sampah yang terkena darah atau cairan tubuh pasien. Yang kedua, sampah non-infeksius, yaitu yang tidak terkena darah atau cairan tubuh pasien. Itu dibuang di tempat sampah warna kuning. Yang ketiga, sampah benda tajam. Dimasukkan di safety box, contohnya jarum, silet, dan pecahan kaca. Lalu pencegahan infeksi yang kelima, yaitu pencegahan infeksi silang, yaitu anak kecil yang di bawah umur 12 tahun tidak diperbolehkan berkunjung. Pengunjung di rumah sakit tidak diperbolehkan untuk merokok di area rumah sakit. Tidak boleh lesehan atau menggunakan tikar di seluruh area rumah sakit, dan tidak boleh mencuci dan menjemur di area rumah sakit. Dan dilarang melepas alas kaki. Jadi itu tadi 5 upaya pengendalian infeksi yang ada di rumah sakit. Kesimpulannya, pencegahan dan pengendalian infeksi menjadi tanggung jawab bersama semua orang yang ada di rumah sakit agar menurunkan risiko infeksi yang diperoleh pengunjung, penunggu, atau pasien di rumah sakit. Ya, demikian pendidikan kesehatan tentang PPI yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Selamat sore. Salam sehat dan tetap di rumah saja.